Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.1.A.9 Aksi nyata modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh saya sendiri Setiawati, CGP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusdi sebagai fasilitator, Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran: CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Materi yang dipelajari pada modul 3.1 ini yaitu 1. Konsep bujukan moral dan dilema etika. Yang kedua, 4 paradigma dilema etika. Yang ketiga, 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang keempat, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Konsep bujukan moral dan dilema etika. Bujukan moral adalah situasi di mana seseorang dihadapkan pada kondisi harus memutuskan di antara kondisi benar dan salah. Dilema etika adalah situasi di mana seseorang dihadapkan pada kondisi harus memutuskan di antara dua kondisi yang sama-sama benar secara moral tetapi bertentangan. 4 paradigma dilema etika. 1. Individu lawan kelompok atau individual lawan community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang terakhir atau kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Deskripsi singkat kasus. Ada seorang murid yang bilang lapar saat guru membuka pembelajaran. Murid tersebut bernama SK. Murid tersebut adalah murid yang kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tua dari SK yaitu ibunya adalah single parent. Ibunya kerja dari pagi sampai larut malam. SK berangkat sekolah bersama-sama dengan ibunya saat berangkat kerja. Karena sering diburu waktu, maka SK sering tidak sarapan sebelum berangkat sekolah. Saat berangkat sekolah, SK hanya diberi bekal berupa snack ringan. Kondisi tersebut membuat SK merasa lapar ketika pembelajaran baru dimulai. Dalam menghadapi situasi seperti ini, saya mengalami dilema etika. Apakah saya akan mengizinkan SK makan saat pembelajaran atau membiarkan SK lapar? Menurut aturan, tidak boleh makan saat pembelajaran.
dan saya harus bersikap adil terhadapnya dan semua murid. Makan diperbolehkan ketika waktunya istirahat, tetapi saya juga harus peduli dengan kondisi SK yang sedang merasa lapar, karena jika membiarkannya lapar, nanti SK bisa jadi sakit. Bertawa bersamaku seperti 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah nilai keadilan versus kepedulian atau kasihan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yaitu wali kelas, murid, kepala sekolah, dan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama, SK adalah seorang murid yang sering tidak sarapan sebelum berangkat sekolah dan sering mengeluh lapar ketika pembelajaran dimulai. Berdasarkan peraturan, murid tidak boleh makan ketika pembelajaran. Maka SK tidak boleh makan saat pembelajaran dimulai. Wali kelas berkomunikasi dengan orang tua murid agar menyediakan sarapan untuk SK sebelum berangkat sekolah. Orang tua SK meminta maaf kepada pihak sekolah dan berjanji akan menyediakan sarapan kepada SK sebelum berangkat sekolah. Alasan SK sering tidak sarapan adalah karena kurang perhatian dari orang tuanya, yaitu orang tua tidak sempat menyediakan sarapan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal. Tidak ada aspek pelanggaran hukum. Uji regulasi. Ada pelanggaran peraturan jika wali kelas memberikan kesempatan untuk makan. Uji intuisi. Tidak ada yang salah. Wali kelas benar karena mengikuti peraturan. Wali kelas juga benar jika memberikan kesempatan untuk makan kepada SK supaya tidak sampai jatuh sakit karena terlalu lama lapar. Uji publikasi. Wali kelas merasa tidak nyaman jika keputusannya dipublikasikan karena akan timbul kecemburuan dan tidak adil dalam memperlakukan murid dalam satu kelas. Uji panutan atau idola. Wali kelas akan berpihak kepada murid, peduli dengan membimbing untuk memperbaiki perilaku. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keadilan versus kepedulian atau kasihan. Benar, jika wali kelas tidak memperbolehkan makan saat pembelajaran dimulai, karena memang sesuai aturan, murid tidak diperbolehkan makan saat pembelajaran. Benar jika wali kelas peduli atau kasihan, karena jika murid tersebut merasa lapar dalam waktu yang lama, nanti bisa jatuh sakit. Murid tersebut merasa lapar karena belum sarapan dari rumah. Murid tersebut sering tidak sarapan karena kurang perhatian dari orang tua, atau orang tua tidak sempat menyediakan sarapan. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang pertama, memberikan makanan berat atau susu atau roti kepada SK sebagai pengganti sarapan sebelum berangkat sekolah. Yang kedua, memesan makanan atau sarapan via delivery order sebelum orang tuanya berangkat kerja. Yang ketiga, memberikan bekal kepada SK berupa makanan berat dan ringan. Untuk makanan berat bisa dimakan sebelum pembelajaran dimulai, yaitu sebelum bel berbunyi sebagai pengganti sarapan. Yang kedelapan, buat keputusan.
memberikan kesempatan kepada SK untuk makan, tetapi untuk kali ini saja. Untuk lain kali harus sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah atau makan makanan berat sebelum bel tanda masuk berbunyi. Telah ku coba. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Saya berkeyakinan jika ada guru lain yang mengalami hal yang sama seperti saya, maka akan melakukan hal yang sama karena keputusan yang diambil akan berdampak pada kondisi badan murid. Sekian, terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau hanya sebentar Tuhan